Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh soalnya. Nah, di sini soalnya itu berapakah kalor yang diperlukan untuk memindahkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis air itu 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah diketahui terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, dari soal diketahui di sini ada 1 kg air. 1 kg air itu adalah massanya. Jadi massa itu kita lambangkan dengan M, berarti M sama dengan 1 kg. Kemudian di situ ada suhu awal itu 25 derajat Celcius. Berarti anak ini adalah T1-nya. T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian sampai 100 derajat Celcius. Berarti 100 derajat Celcius ini adalah suhu akhirnya atau kita lambangkan dengan T2. Berarti T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, kita dapatkanlah perubahan suhunya. Perubahan suhu itu adalah T2 suhu akhir dikurang suhu awal. Berarti 100 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 75 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air itu 4,2 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, itu kita lambangkan dengan C kecil. C sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian setelah diketahui, kemudian kita tulis ditanyanya apa? Berapakah kalor yang diperlukan? Berarti itu Q-nya. Kita lambangkan dengan Q kalor. Kemudian kita jawab. Dijawabnya untuk mencari kalor itu rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ya, ini rumus kalor yang paling dasar. Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, kita langsung tulis, masukkan nilainya maksudnya. Nah, kita tulis lagi rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan nilainya. M tadi itu adalah massa, yaitu 1 kg. Berarti kita tulis di sini 1 kg. Kemudian C itu adalah kalor jenis. Kalor jenis air itu tadi 4,2 dikali 10 pangkat 3. 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Ingat ya, kalau ada seperti ini adalah bilangan bulat. Bilangan berpangkat. Jadi ini adalah satu kesatuan. Oke, dikalikan lagi delta T-nya berapa tadi? Delta T perubahan suhunya yaitu 75 derajat Celcius. Berarti kita kalikan 75 derajat Celcius. Barulah kita kalikan. Nah, sebelum itu kita coret satuannya yang sama. Ini kilogram per kilogram, Celcius, Celcius. Berarti nanti kalor itu satuan akhirnya adalah Joule, karena satuan internasional itu Joule. Kemudian kita kalikan. 1 dikali 4 kali 2 kali 10 pangkat 3 berapa? Berarti ini tetap 4,2 karena ini kan cuma 1. Berarti 1 dikalikan berapapun itu tetap nilainya hasil, misalnya 1 kali 2 berarti hasilnya 2. Hasil yang dikalikan, kalau dikalikan dengan 1. Berarti 1 dikali 4,2 itu hasilnya tetap 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule, kemudian kita kalikan 75. Nah, ingat ini bilangan berpangkat ya. Jangan kalian kalikan 4,2 dikali 10 pangkat 3 berapa, Bu? Nah, ini bilangan berpangkat, dia satu kesatuan. Berarti ini kita tutup dulu. Nah, ini bilangan biasanya kita kalikan dulu nih. 4,2 dikali 75 itu hasilnya berapa? Itu hasilnya adalah 315. Nah, bisa kalian cari sendiri nanti ya. Jadi ini kita kalikan dulu yang bilangan biasanya 4,2 dikali 75. Nah, barulah kita kalikan 10 pangkat 3 Joule. Jadi, hasilnya itu 315 dikali 10 pangkat 3 Joule. Nah, biar kita menjadikan bilangan biasa, karena ini masih bilangan berpangkat, kalau dijadikan bilangan biasa, 10 pangkat 3 itu adalah sama juga dengan 1000. Kenapa? Karena pangkat 3 berarti nolnya ada 3. Berarti 315 tambah nolnya 3. Nah, berarti 315.000 Joule. Nah,
Dalam jawaban biasa di pilihan option jawaban ABC itu biasa ada satuannya kilojoule. Nah, tidak hanya joule saja, tapi ada biasa di soal itu dimintanya dalam bentuk kilojoule. Nah, bagaimana kalau dijadikan kilojoule? Nah, kalian ingat tangga ini, kilojoule, hektajoule, hektajoule, dekajoule, joule, kemudian apa lagi? Desijoule, sentijoule, milijoule. Nah, berarti kalau joule dijadikan kilojoule itu adalah naik kan? Naik. Kalau naik itu berarti dibagi. Sedangkan ini 3 tangga. Kalau 3 tangga berarti 1000. Berarti ini dibagi 1000. Kalau joule ke kilojoule itu dibagi 1000. Berarti kalau dibagi 1000, nah ini kita 300 plus dibagi 1000. Berarti ini coret sisa 315 kilojoule. Nah, jawabannya kalau misalnya kilojoule berarti 315. Kalau hanya joule berarti boleh 315.000 atau ini bilangan berpangkat.